Pada 21 Februari 1965, sebuah kericuhan berdarah terjadi di Aula Audubon yang berada di sekitaran Manhattan, kota New York. Peristiwa pada musim dingin itu berujung malapetaka bagi seorang muslim pejuang hak-hak sipil kulit hitam yang jadi salah satu orang paling berpengaruh di Amerika saat itu. Dialah Malcolm X. Malcolm lahir di Omaha, Nebraska pada 19 Mei 1925. Ia diberi nama Malcolm Little. Ayahnya, James Earl Little, adalah seorang pendeta yang aktif mengampanyekan cita-cita nasionalis kulit hitam. Akibat aktivitasnya ini, keluarganya kerap menerima ancaman dari organisasi ekstrim kulit putih. Keluarga Little kemudian pindah ke Lansing, Michigan. Di kota ini, ayah Malcolm terus menyisipkan ide-ide perjuangan kulit hitam dalam setiap khotbahnya, meski berulang kali mendapat ancaman. Anak ketujuh dari 11 bersaudara ini tumbuh di lingkungan kelas bawah. Sejak kecil, dia sudah merasakan sentimen sosial akibat rasisme. Kedua orang tuanya, Earl Little dan Louise Helen Norton Little, pernah menjadi aktivis Asosiasi Perbaikan Hidup Universal Kaum Kulit Hitam. Mereka selalu mendidik Malcolm dan saudara-saudaranya agar tidak pernah merasa inferior dengan identitas rasialnya. Di tahun-tahun itu, Amerika Serikat sedang menghadapi berbagai persoalan ekonomi sosial yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Di periode ini, negeri Paman Sam terdampak krisis finansial hebat. Masa ini dijuluki The Great Depression. Bagi penduduk kulit hitam di sana, imbas yang diterima berlipat ganda. Tidak hanya kesulitan mendapat pekerjaan atau penghidupan yang layak, mereka pun menghadapi sentimen kebencian dari kaum ekstrim pendukung superioritas kulit putih. Pada 1931, ayah Malcolm tewas dalam sebuah kecelakaan. Sebagai bocah yang berusia 6 tahun, Malcolm hanya bisa bersedih mendengar kabar kematian ayahnya. Di kemudian hari, muncullah desas-desus bahwa itu adalah sebuah pembunuhan yang direncanakan oleh kelompok supremasi kulit putih, yakni Black Legion. Namun pemerintah Michigan menolak untuk mengusut kasusnya. Isu tersebut kian memupuk dendam dalam diri Malcolm terhadap orang-orang kulit putih. Kehidupan keluarga Little selanjutnya menjadi semakin susah. Untuk menafkahi anak-anaknya, Louise Little bekerja ekstra keras, dari subuh hingga malam pekat. Akhirnya, pada 1938, ibunda Malcolm mengalami depresi berat. Malcolm dan saudaranya sampai harus diungsikan ke sebuah panti asuhan, sedangkan Louise dirawat di sebuah rumah sakit selama bertahun-tahun. Hidup tanpa asuhan orang tua membuat Malcolm tak terarah. Dia keluar dari sekolah dan pindah ke kota Boston, di mana dia terjerumus dalam aktivitas kriminal. Berbagai tindak kejahatan pernah dilakukannya, mulai dari narkoba, minum-minuman keras, perjudian, bahkan perampokan. Akan tetapi, sasarannya dalam melakukan tindak kriminal selalu kaum kulit putih. Dia bahkan membentuk geng kriminal untuk merampok keluarga kaya dari golongan kulit putih. Tampak bahwa perasaan dendam terhadap kelompok-kelompok ekstrim pro-superioritas kulit putih membuatnya mengeneralisir kebencian kepada seluruh orang kulit putih. Pada 1946, dikala usianya baru berusia 21 tahun, untuk pertama kalinya, Malcolm mencicipi hidup di penjara setelah dia dinyatakan terlibat dalam sebuah perampokan. Bertahun-tahun lamanya, Malcolm harus menjalani kurungan di rumah tahanan Charlestown. Di saat inilah terjadi peralihan intelektual dan sosialnya. Saat di penjara, Malcolm berteman dengan sesama narapidana, Johnny Bembry, yang mendorongnya untuk sering membaca. Penjara adalah tempatnya membaca buku-buku filsafat dan literatur barat dan timur, karya-karya mengenai agama, genetika, dan perbudakan di Amerika. Cakupan bacaannya melebihi bacaan rata-rata orang Amerika pada umumnya. Dari pendidikan informalnya ini pula, ia mengenal ajaran Islam dan sejarah kepahlawanan Muslim. Dari sana juga, ia mulai membaca dan tertarik dengan doktrin-doktrin yang disampaikan oleh Elijah Muhammad, seorang pemimpin Nation of Islam, yakni sebuah organisasi yang mengusung perjuangan hak-hak sipil orang kulit hitam di Amerika. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1952,
Malcolm X mengunjungi pemimpin Nation of Islam, Elijah Muhammad, di Chicago, dan segera bergabung dengan organisasi itu. Kecakapan intelektual, pengalaman sosial, serta dedikasinya kepada pemimpin segera mengantarkannya pada kedudukan tinggi di Nation of Islam. Ia kemudian diberi kewenangan untuk mulai mengatur masjid milik organisasi di New York, Philadelphia, Boston, dan beberapa kota lain. Malcolm juga mendirikan surat kabar, Muhammad Speaks, sebagai corong organisasi yang dia cetak di ruang bawah tanah rumahnya. Setelah bergabung dengan Nation of Islam, Malcolm berhenti merokok, berjudi, dan menolak makan daging babi. Ia juga mengganti nama belakangnya dari Little menjadi X, sebuah kebiasaan di kalangan pengikut Nation of Islam yang menganggap bahwa nama keluarga mereka berasal dari budak kulit putih. Seiring dengan terus berkembangnya kegiatan politik dunia ketiga dan Amerika Serikat pada akhir 50-an dan awal 60-an, Malcolm semakin berani mengeluarkan statement-statement anti-rasisme. Ia secara terang-terangan mendukung kebebasan orang-orang Afro-Amerika, Afrika, dan Muslim. Berbagai kesempatan digunakannya untuk menyuarakan perlawanan terhadap rasialisme dan superioritas kulit putih. Perjuangan digencarkannya pula melalui tulisan-tulisan, terutama di media massa. Malcolm berulang kali mengutarakan bahwa perjuangan melawan penindasan ini harus dimenangkan dengan cara apapun. Seketika ia menjadi aktivis Muslim pejuang kesetaraan yang begitu kritis. Bahkan Malcolm juga tidak segan-segan mengkritisi kebijakan protektif Elijah yang memfatwakan anggota Nation Muslim untuk tidak membangun hubungan dengan komunitas Muslim Sunni. Nation of Islam sendiri sebenarnya adalah organisasi yang objek perjuangannya mengusung filosofi sosial yang tinggi karena mereka dengan teguh menentang praktek rasisme dan perbudakan pada kelompok Muslim Afro-Amerika. Namun secara bersamaan juga menyimpang dalam kaidah-kaidah keagamaan yang dianut dalam ajaran Islam. Organisasi ini dianggap menyimpang karena menjadi gerakan agama baru yang keluar dari prinsip dasar Islam. Misalnya saja, opini dan klaim bahwa Wallace Fard Muhammad, pendiri organisasi ini, sebagai Tuhan, serta Imam Mahdi, dan Elijah Muhammad adalah nabinya. Hal-hal seperti ini yang nantinya dipertanyakan oleh Malcolm dan jadi salah satu pemicu baginya untuk beralih memeluk Islam sejati. Dalam periode 1950-an dan 1960-an, Malcolm secara de facto merupakan pemuka Nation of Islam kedua setelah Elijah Muhammad. Kesehariannya di ranah publik pun tak lepas dari buruan mata-mata penguasa. Pemerintah pernah menudingnya sebagai simpatisan komunis, sehingga dia dicap berbahaya bagi keamanan negeri karena Amerika pada masa itu sedang terlibat perang dingin dengan Uni Soviet. Popularitas Malcolm yang kian melejit memunculkan isu bahwa Elijah iri kepadanya. Perbedaan pandangan antara keduanya pun mulai terkuak. Misalnya ketika Presiden John F. Kennedy dibunuh pada 1 Desember 1963, Elijah menyampaikan simpati kepada keluarga mendiang. Sementara Malcolm acuh tak acuh karena menilai kejadian yang menimpa Kennedy merupakan buah dari gejolak kekerasan yang dilakukan ekstremis kulit putih. Perang dinginnya dengan Elijah mengantarkannya pada keputusan untuk keluar dari organisasi. Pada tahun 1964, Malcolm X secara resmi meninggalkan Nation of Islam. Di tahun itu pula, Malcolm memulai perjalanan spiritual meninggalkan Amerika Serikat dan mengunjungi Timur Tengah dan Afrika Barat. Di Timur Tengah, Malcolm X berziarah ke Mekah untuk berhaji. Ia lalu bersyahadat ulang untuk memeluk Islam yang lurus. Kemudian ia mengganti namanya sebagai Al-Hajj Malik El-Shabazz. Dari situ ia menemukan nilai inti dari ajaran Islam, yakni persaudaraan. Dia belajar kesatuan dan persatuan umat Islam. Perjalanan itu mengubah pandangan Malcolm jadi lebih bijaksana. Dia tak lagi memandang selain kulit hitam sebagai orang jahat, dan tak lagi mengadvokasi separatisme kulit hitam. Saat kembali ke Amerika Serikat, ia terus memperjuangkan hak-hak orang Afro-Amerika serta orang-orang dari berbagai latar belakang di seluruh dunia. Sepulang dari perjalanannya berhaji, Malcolm X mendirikan pergerakan baru, Organisasi Persatuan Afro-Amerika. Melalui organisasi ini, ia gencar mengampanyekan Pan-Afrikanisme.
sebuah gagasan yang mengimbau kaum kulit hitam sedunia agar bersama-sama memerangi rasialisme. Kalangan sejarawan menilai, pada fase inilah Malcolm kembali memeluk Islam yang sesungguhnya. Ide Pan-Afrikanisme yang diusungnya punya dua arti. Pertama, internasionalisasi gerakan. Fokusnya bukan lagi hanya perjuangan kesetaraan di Amerika Serikat, tetapi juga seluruh dunia di mana kaum kulit hitam tertindas. Karena itu, ketokohannya pun kian berkibar, baik di dalam maupun di luar Amerika. Kedua, mengecam paham superioritas, baik yang dimunculkan kaum kulit putih maupun sesama kulit hitam. Ihwal ini tak lepas dari pengalaman spiritual yang dirasakan Malcolm ketika berhaji ke Baitullah. Ini membuat permusuhan antara Malcolm X dan Nation of Muslim kian meruncing, yang mengakibatkan ancaman pembunuhan dan kekerasan terhadapnya. Di saat konfliknya dengan Nation of Islam meningkat, Malcolm X berulang kali mendapatkan ancaman. Mobilnya pernah dibom, dan FBI berulang kali mendapatkan info bahwa Malcolm X akan dihabisi. Kemudian pada Juni 1964, Nation of Islam mengambil kembali rumah yang didiami Malcolm X di Queens, New York. Alhasil, Malcolm dan keluarganya diminta pindah. Tetapi pada 14 Februari 1965, sehari sebelum sidang untuk menentang pengusiran ini, rumah itu hancur dibakar orang tak dikenal. Puncaknya, pada tanggal 21 Februari 1965, Malcolm terbunuh saat memberikan ceramah di Audubon Ballroom. 3 anggota Nation of Islam kemudian dihukum karena pembunuhan tersebut. Perjuangan, gagasan, dan ceramahnya berkontribusi pada pengembangan ideologis nasionalis kulit hitam dan gerakan organisasi kulit hitam. Jika hari ini eksistensi kelompok penduduk Muslim dan Afro-Amerika di Amerika Serikat kian kuat, salah satunya adalah berkat perjuangan Malcolm X.